Sebelum video ini dimulai, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biiznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai malam ini, sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, alhamdulillah. Sehingga dengan kehidupan itu kita bisa hadir di rumah ibadah, menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan siang, malam, pagi, petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah biiznillah wa qadarullah, izin Allah kita masih diberikan kesehatan, insyaallah zahir dan batin. Bapak Ibu lai sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Waktu sehat ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk ibadah. Sedang lai sehat, lai payah jo ibadah, boleh kalau sakit. Sebaik-baiknya kita manfaatkan. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih berikan waktu luang, kesempatan dan keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba pilihan Bapak Ibu, tidak ada orang yang punya. Kadang umur lai panjang, badan tak sehat. Ada ya Bu ya? Banyak di rumah sakit, banyak tu. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada untuk ibadah. Sibuk saya di dunia. Ya memang kayak gitu. Waktu luang ada, badan sehat, umur lai panjang, kadang dah istiqomah ada. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah, kita syukuri. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kami hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Raya Darussalam, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, imam-imam kita yang sama kita muliakan, hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah
tanpa terasa umur awak bertambah. Bertambah berkurang, jatah berkurang, bilangannya kan bertambah tuh, 51, 52, 71, 72, kan bertambah tuh. Tak terasa saja ya. Kapat tangko rasa dua. Ambil 51, 50 lebih kurang. Ya, dari bapak ibu ndak jauh, masih kecil dulu. Bantu aja nggak itu. Yang gue nak lebih sih. Semua jauh. Tapi pada hakikatnya jatah kehidupan kita di sisi Allah berkurang. Nah, itu kajian hakikat tuh. Kalau jatah kita di hadapan Allah 60 atau 70, kinilah 69 28 hari. Nah, berarti tinggal itu. Ajam pantang selalu itu, makan sedolah Samure biarlah. Cari lahnya. Tapi kita tidak tahu. Wa ma tadari nafsun bi ayyin ardin tamut, itu rahasia Allah. Usia bara sedang di mana itu adalah urusan Allah, bukan urusan kita. Alhamdulillah tadi kalamullah telah dibacakan oleh ustaz kita. Beliau berpesan di sana firman Allah tersebut, hai manusia, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Di situ orang yang beriman dipanggil Allah untuk apa? Bertakwa kepada Allah. Allah sayang, bukan orang Islam di sana tuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kan gitu redaksinya. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Luar biasa pesannya itu Bapak Ibu. Persiapkanlah, rancanglah untuk hari esokmu. Hari esok itu ada dua. Hari esok kita masih hidup di dunia kok. Ada hari esok yang kita kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Bapak Ibu, Masya Allah, nampaknya kok matahari katabi atau condong atau apa gitu kok. Kan tidak perlu galak-galak lah, enggak. Nah, kalau nak muda-muda itu kan perlu seninya harus banyak galak gitu kan. Ambo memang kurang pandai lo mengaji galak-galak tu nyo. Kalau encak galak-galak encak lah menjadi pelawak awak leh. Jaleh lo. Soal kan udah nampak wajah-wajahnya nih. Sama gitu kan. Tidak ada harapan lagi itu. Ingin dia muda ikut dah. Tu ustaz seorang tu. Ustaz awak cik dah. Lebih ni ustaz boleh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ternyata Allah berpesan kepada kita, siapkan untuk masa depanmu. Perjalanan awakku jauh Bapak Ibu, sangat jauh. Dia ada 13 episode yang harus awak lalui. Yang Allah awak lalui baru sampai. Berarti tinggal itu 9. Jauh. Tidak ada artinya apa-apa. Alam ruh, alam iradat, alam rahim 9 bulan 10 hari kabarnya. Bisa capek, bisa lambek. Ya bu. Ampun tidak merasa anda, itu ibu-ibu yang tahu. Malahan bisa direncanakan. Ingin tanggal cantik katanya gitu kan. Tapi diparui, babalah baru ya. Alhamdulillah istri saya sudah 4 anaknya. Diparui keluar MPE bu. Bukan 4 istrinya, anaknya gitu kan. Ini anak yang nomor 3 ini.
Di biasanya kalau ambo pai kajian tuh kalau ada anak di rumah ambo bawa biasanya tuh Bapak Ibu. Memang dari dulu udah hobi membawa anak dari kecil. Ya, tapi alhamdulillah berkah itu, alhamdulillah Allah izinkan dia untuk bisa gitu kan. Mohon doanya Bapak Ibu. Ini baru masuk 21 berapa juz hafalannya? Hafalannya Bapak Ibu. Maunya ke Al-Azhar ya, ke Madinah ya. Nah, mohon doanya Bapak Ibu. Mengikuti abangnya. Abangnya udah di sana. Siapkan untuk masa depanmu. Allah pesan kayak gitu. Alam ruh, alam iradat, alam rahim 9 bulan 10 hari, rata-rata bisa capai bisa lambe alam dunia. Kok kini kok. Dan pun tak lama dong. Paling kancang umur manusia 200 tahun. Ada Pak? Hah? Ada Bu? Tidak ada ya? Ibu pengen 200 tahun? Tidak? Cepet salah. Tidak tahu, dan pokok itu tuh tidak tahu ada pokok ya begitu. Kan awak acok baca doa panjang umur tu. Ya Allah lah kasihlah umur panjang gitu. Ya gitu 200 tahun mereka bantu aja. Jangan 200 tahun lah Bapak Ibu. Umur 90 95 saya. Coba acok ibu bakaco. Oh, takui mencari seorang tu mah. Mencari seorang. Lah karipui itu doa tu mah. Umur 95 tu kan lah betawi dagu je lutui itu. Bentuk tawang buah bui itu mah. Bahasa kampung buat tawang buah bui itu kan. Lali sui itu doa. Yang terpenting bagi kita adalah persiapan itu. Kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada artinya. Yang akan kita persiapkan ternyata panjang. Ada 9 lagi. Makanya menurut Buya Hamka, idui awak di dunia ko samo jo baburu di hutan. Dalam hutan, dalam rimbu. Orang gaya ambo dulu paburu Ibu, baburu ruso. Menembak gitu kan. Dikaja. Nyuncali ke belakang. Dikajalo, nyuncali ke belakang, dikajalo. Tiba dalam rimbu itu hari malam. Kijang, lapih karimbo, hari kawali ke pulang. Hari malam jauh lah. Tidak akan habisnya. Samo jo mengajar bayang-bayang, kaja sila bayang-bayang awak seorang tu. Sampai kiamat nak dapat itu doh. Begitu ngejar dunia ini. Tidak ada habis-habisnya. Apalagi pesan Pak Ketua kita tadi beliau sampaikan, ya bahwa kehidupan dunia ini kita jadikan orang-orang yang makrifat, orang yang hebat itu menjadikan dunia sebagai wasilah, perantara, batu loncatan, jembatan. Untuk apa? Untuk kehidupan kita yang lain selanjutnya. Itu yang dijalehan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Taubah surah ke-9 ayat 20 tentang hijrah itu. Alladzina amanu. Jadi orang-orang yang beriman. Jadi hijrah itu dasarnya iman Bapak Ibu. Tunggu loh Bapak Ibu. Sampai jam berapa kok? Ndak, biasanya mengaji kok kan kalau mau ngaji biasa siap maghrib. Alarm misa berhenti. Mau ndak mau siap dah siap sudah berhenti. Kalau kini kawat siap isya wah. Nang kali tunggu alarm subuh lagi. Panjang cerita tu mah. Ya. Sampai jam berapa? Jam 11. Lama apa? Tani ayo ambo tu mah. Iyo, ambon basuaroh keluar taruh ya Pak, duduk sana kenapa? Oh, itu kan. Iyalah, baik. Kalau tidak cukup yang sawaleh mereka tu, pokok awak berhenti sudah sawaleh. Ibu ya. Kalau ada bertanya boleh Ibu, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Jadi ternyata, boleh tagak Bu? Ibu lah mengantuk nampaknya. Le dombok kue Ibu. Le sawana tu. Kondak nama aku bungkui jadi nak ada. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ternyata Allah sampaikan ke kita, siapkan untuk masa depanmu.
yang panjang. Dima disiapkan Bapak Ibu dunia kok. Dunia darul amal, al akhirah darul jaza. Dunia kok tempat berbuat, beramal. Akhirat tempat pembalasan. Jangan diaruk besok lagi. Tidak akan ada harapan itu. Di sini rasanya mungkin sering sholat ada sujud sejadah, sujud istilawah pagi Jumat Bapak Ibu ya. Ada Bapak Ibu ya. Tengok imam kita baca itu. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Itu penyesalan itu. Boleh tengok dalam Al-Quran itu. Jikalau andaikan engkau lihat orang-orang yang durhaka, orang yang durjana, orang yang banyak dosa, penyesalannya nanti, Rabbana, ya Tuhan kami, menyasar tu, abasorna, lah kami calik, lah kami danga ya Rabb, yubari azab engkau dak taluk di kami tu. Penyesalan awak, farji'na, balialah kami balia ya Allah ke Darussalam tu. Sawanta sejadi inna mukinu, kan gitu, kami akan yakin ya Allah. Itu namanya nasi lah menjadi tapi masih ada harapan tuh kalau nasi jadi buah. Awak cari bawang, cari santan, cari kacang, cari ayam, jadilah bubur ayam. Kalau di akhirat besok ndak nasi menjadi buah tu dah. Bubual itu tukang bubuh entah lihat entah indah, ndak ada harapan lagi. Kini dunia ini. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, awak terutama yang dekat dengan rumah ibadah, rumah masjid raya Darussalam kuah, wajib datang ke rumah masjid. Ya awak jalan-jalan Bapak Ibu. Beruntung awak lai dakik tinggal di rumah masjid, beruntung kadang tu. Nabi Ibrahim dulu baralah mau mencari tempat tu. Akhirnya dapatlah di lembah itu. Baca awal Nabi Ibrahim itu. Akhirnya awak ada ke rumah masjid, salat di rumah jo. Jadi ke rumah masjid itu Bapak Ibu karena iman. Makanya dasarnya tadi hijrah itu iman. Jadi sebelum hijrah, sebelum jihad itu iman dulu. Boleh lihat dalam surah Al-Quran, surah At-Taubah itu. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wahajaru, baru hijrah. Wajahadu, baru jihad. Sungguh-sungguh. Jadi iman itu luar biasa Bapak Ibu. Menentukan iman itu. Gara-gara iman kurang, entah ndak tahu lah entah kurang itu kan. Amang para buyan pulau lo bagai. Amakan salah pulau itu. Gara-gara iman harato. Bacaka awak semua awak. Bara dia kakak. Kadang je orang gaib bagai. Bermusuhan. Kenapa tu? Iman. Makanya dalil dalam Al-Quran surah Luqman surah 31 ayat mulai dari ayat 3 balik sampai 9 balik. Itu apa? Yang pertama kali dasarnya itu iman. Ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah. Itu tauhid. Iman itu Bapak Ibu. Tidak ada tawar. Jadi kalau masalah iman, dima mulainya Bapak Ibu dalam rumah tangga. Rumah tangga. Makanya bajale-jale Bapak Ibu. Memang begitu Allah sampaikan. Jadi masalah iman tu dalam rumah tangga banyak tawuran, banyak narkoba, banyak LPG, apa namanya itu? Itu lain dah lalu ya. LGBT, banyak balap liar, macam-macam saya itu. Iyalah, ndak tanggung dah, panik lo mencarinya. Dima tu iman. Makanya setidaknya untuk menangkis itu Bapak Ibu, menangkal itu, tolong kita sama-sama Bapak Ibu maksimalkan, fungsikan, selalu kita sampaikan 3 rumah. Kalau ndak kampik 3 sialah tu. 3 rumah.
Kemakan wak nampak aku lah. Bon celik kuih itu panjang mengenang gua tu mah. Baik Bapak Ibu, babu makan wak lega. Halo le. Janang gua pandai warna nampak gua. Ya, 3 rumah. 1 rumah tangga. Maksimalkan. Bersama-sama Bapak Ibu. Jadi kajianku bukan hanya untuk jemaah, untuk Bapak Ibu. Ambu mulai dari diri. Ndak berani ambu menyampaikan kalau ndak berbuat doh. Baru solo wa. Kabura maktan indallah. Nanti Allah murkai itu. Makanya kita ada mulai dari rumah tangga. Rumah ibadah. Rumah sekolah. Alhamdulillah kalau kita sajak mulai 2007 balik televisi ndak hidup di rumah Bapak Ibu. Bukan promosi ndak, cuma menyampaikan. Awak lah buat komit dengan anak. Memang kayak gitu. Boleh ibu tanya nanti itu, ndak percaya. TV ado terletak karabang ke di rumah. Lah di kapuyuk tu. Enggak ada hidup. Rumah tu diganti dengan rumah Quran. Rumah tahfiz. Membaca di situ, jual Quran. Karena rumah itu nanti akan dihisab. La tazalu maqdama 'abdi yaumal qiyamah, hadisnya sahih itu, tidak akan bergerak telapak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan hidup. Salah satu adalah an malihi, harato. Harato itu 2. Kalau umur cieknya 60 tahun, kemana umurmu? Cieknya itu 50 tahun, kemana? Kalau harato 2 Bapak Ibu, min aina iktasabahu wa inna anfaqahu, dari ma didapat kama di pegunungan. Hati-hati itu. Jadi kita yang punya rumah, punya mobil, punya motor, punya baju, punya apalah gitu kan, pernah ndak dibawa untuk ibadah? Nanti Allah akan hisap itu. Ibu-ibu yang punya talakuang ada 5, pakai ke 5-5-nya supaya tidak masalah besok di akhirat. Tapi jangan sekali pakai lo. Sekali pakai lo 5 go, tenggel lagi cik orang go. Kalau kanai le bu sejak mengaji petang go. Ya zuhur cie, asar cie, maghrib cie, isya cie lo, subuh cie lo sampai berkutu hari. Nah, so balik lo baru lihat. 6 pokok dibawa. Karena nanti itu akan menjadi saksi. Handphone Bapak Ibu, awak yang punya handphone hati-hati itu. Saja yang dicalik di dalamnya. Ada ndak ayat Al-Quran dalamnya? Jadi terutama yang punya HP Android itu, yang punya handphone Android itu, kode cile itu rusak itu kan. Tak tolong sama ustaz kode cile itu. Kau, bu, HP kau berapa cile bu? Ndak ikut doh, naranca lah, kau buruk aja kau. Leh dapat 1 juta bu. Leh, lebih baik ya. Hati-hati itu. Banyak sekarang yang akhir zaman kok dengan mudahnya mengasih handphone kepada anak. Itu racun Bapak Ibu. Secara tidak langsung awak meracuni anak awak seorang. Handphone kok lebih bahaya daripada narkoba, candu, ketergantungan. Tidak percaya cobalah. Sedang main tu ambil. Bawa puta-puta aja dalam rumah tu mah. Kadang awaknya pacaruan begitu. Orang tua tanpa disadari, anggaplah HP Bapak Ibu ada harga 4 juta, 5 juta, sedang main, dua anak dua jatuh, pang gitu kan, tiba di bawah pacah. Legalah ibu, makasih nak ya handphone mama udah pecah. Lagi gitu bu, ndak, bagus ndak? Bapi ibu anak kadang-kadang begitu, baberangan, maha kemah 5 juta balik kemah. Handphone jatuh pecah di anak dimarahi. Lai pernah anak rusak di handphone ku, pernah handphone tu awak lambuian? Ndak pernah. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Alhamdulillah saya di rumah Bapak Ibu, bukan promosi ndak doh. Ambo mencontoh memang ke diri ambo senya. Ke orang lain berang lu orang kok. Saya ngasih handphone sama anak kelas 3 di MAN di SMA. Untuk mendaftar karena lain. Ini sampai sekarang belum ada di handphone tuh. Dia bisa beli sendiri.
kita bisa belikan. Belum saatnya. Ambo pernah mengadakan survei kecil-kecilan Bapak Ibu di Padang Kojo. Dari 200 anak SD, SD, satu pesantren Ramadan dulu, lebih kurang 200-an anak. Siapa yang punya handphone sendiri, ndak punya mama, papa, abang, punya awak, hampir 90% ndak angkat tangan dia. Bayangin itu. Hati-hati Bapak Ibu. Ini jangan terlalu diberikan sama anak, belum usianya. Jadi oleh sebab itu, apa pesan yang ada di sana? Ternyata mempersiapkan untuk hari esok itu sangat butuh proses. Ini banyak tawuran kini kok balap liar, sabananya aneh sebenarnya. Kok ada balap liar begitu? Kadang tidak masuk di akal begitu. Rasanya anak SMA itu belum bisa dia beli motor sendiri itu. Siapa yang balian? Ayahe, mandehe. Untuk siapa? Untuk anaknya. Untuk adik, nyoba balap liare. Itu kan, aduh, ndak dipikir awak doh. Sekarang pemerintah kita sudah banyak program yang dilancarkan. Dulu ada 8 Bali 21. Ada ya Bu ya? Ada ya Pak ya? Itu kan bagus itu. Kalau waktu maghrib itu hari jangan di luar yo anak-anak tu lah. Dalam rumah salat ke rumah saji. Gitu caranya. Anak awak mah awak ayah jo mandehe. Patu lu orang gaek ke anak. Waduh. Naudzubillah. Jadi jangan disalahkan anak. Nya kadang-kadang anak ayam sehilang jam 6 itu ribui sakampung tuh. Ni yang anu nampak anak ayam wah, doh-dohnya. Anak gadi yang 2 malam nang pulang yang saya. Ndak siko sampai lain gitu kan. Aduh. Memang bahaya sekarang Bapak Ibu. Kalau ndak hati-hati, ndak ada filter kita, gawat. Makanya bau mulai start dalam rumah tangga anak-anak awak tu. Tauhid tadi tu. Ini sewaler ya. Iyo ibu lah makan tu ya, boleh dah. Ya Bapak Ibu ya, sama-sama kita Bapak Ibu, sama-sama. Oh memang kayak gitu. Bang, sholat. Kalau tidak sholat kamu dibakar. Lai talo. Lai huya kamari tangan tu. Baik juga repi tu. Ha ya ngek mah. An banda ka ngek lah nyopi mah. Nya kadang-kadang anak ketik itu kan perlu bukti tu kadang itu. Jadi tolong anak-anak, kan banyak anak-anak berkeliaran itu. Kemana orang tuanya? Awak sayang jojo anak kecil awak, tapi sayang dimului. Ndak ada pelaksanaan. Ndak ada cik yo duo. Jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu, dalam rumah tangga start cobain insyaallah kita kayak gitu. Dalam rumah tangga semuanya tanggung jawab orang tua. Ayah jomande. Kalau ayah jomande, kakek nenek, kalau ada kita sama-sama. Bagaimana menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha? Kalau tidak akan terwujud. Tidak akan terwujud itu. Jadi rumah tangga mulainya dari surah Luqman 13 sampai 19. Tauhid, kuatkan kepercayaan keyakinan kepada Allah, ajarkan dia berbakti sama orang tua. Cali anak-anak kini-kini ke Bapak Ibu kurang gaeknya malawan kepanjang saya. Nggak bisa lo disalah anak doh. Memang pola pendidikan tuh kayak gitu. Pola pendidikan tuh. Kadang awak di TPQ, di MDA atau di tampil-tampil di sekolah, lala panik lo menghadapi anak tuh. Ya memang di rumah tangganya yang broken tuh. Nggak lelah. Itu susahnya. Nggak percaya Bapak Ibu buktikan. Bapak Ibu yang dosen, yang guru, cari anak yang rajin sholat, yang bagus. Oi, parangainya bagus, lasuhnya. Lalu disuruhnya lah baik itu mah. Tapi cari anak yang tidak pernah sholat, jarang ke rumah saji, parangai yang cingkah orang, hei,
Iya naik samure awak guru-guru dosen kok dibuye okay? Memang kayak gitu. Jadi makanya hati-hati kita dengan pola pendidikan zaman sekarang. Jangan terlalu berharap banyak sama orang lain. Start saja dari mulai keluarga. Nah, nyanyi Bapak Ibu kan ada dulu tuh, lingkaran kecil, lingkaran. Udah, jangan lanjutin aja lah. Sampai situnya. Awak yang perlu saya biar. Mulai dari lingkaran kecil, rumah tangga, diri. Kalau ayah jomandeh lah rajin datang ke surau, bawa anak. Itu rumah yang kedua tuh, rumah ibadah. Enggak apa biasa anak tu di rumah doh. Nyokin ni baru mau buya. Yalah, banyak mana dalil lah. Dari ketik itu enggak diajar. Dari ketik taraja-raja lah kadang tak bau-bau lah tubuh tarubah tidak kamati jadi parangai. Susah kalau lah tak biasa kalau main saji sampai gaib besok payah melarangnya. Memang ada bukti kayak gitu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu mari kalau awak lah rajin ke surau, ke rumah saji, dengar kajian, solat jamaah, solat Jumat, bapak-bapak, ibu-ibu, bawa anak cucu awak. Oh, kan ada anak cucu Ustaz gitu kan. Tu anak entah serak-serak jalan gua, selamaian. Karena prinsip Nabi memang kayak gitu. Kalau anak awak saja, anak boleh selesai. Didiam boleh. Kalau begitu tidak akan sampai Islam ke sini doh. Tapi Rasul tidak ummati. Mata awak tu nanti akan dihisap, Bapak Ibu. Ibu pai solat, nampak anak sedang main kelereng situ tu. Bapak dia saya, mata kita nanti akan dihisap. Surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tu mata, telinga, tangan dan kaki. Dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-Isra. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, kullu, ada kullu di situ. Kullu, tiap-tiap itu kasadualah karena angu mas'ula, akan disoal, akan ditanya. Nah, sesuai aja nyanyi dulu. Mata, telinga, tangan dan kaki semua akan masuk tak kena dibudo. Tuang menjadi saksi. Tidak ada yang lepas, tidak ada. Dan itu ambil cubuan Bapak Ibu di komplek Allah. Asa keluar pai solat pasti ambil ria. Siapa yang bermain-main termasuk yang dikadai. Bang, lagi terdengar orang azan. Yo ya, tagak. Sampai kini asa nampak begituan. Jadi jualnya kalau nak larinya ke rumah mak nyo lari ke masjid tu. Tu saja tu. Lari turun ke rumah mak kan sagal dia mak gitu kan. Ya memang seperti itu Bapak Ibu. Berat. Akhir zaman tu tantangan balik. Kalau awak dulu kan paling kancang TV hitam putih ya. Kalau nak hitam putih ya. Kalau nak mati saya lah. Boya-oya dulu baru keluar gambarnya. Kepilih dulu aneka dia janaka, janaka tu. Paraden gitu kan. Pak Ogah, sungai yang tambah-tambah tu. Kalau kini kasadu Allah ada si kuah. Kasadu Allah menjual narkoba saja kok rumah. Makanya sewaktu kita kajian di LP kan di Periso, tinggalkan ya. Biarlah coba kan. Enggak boleh bawa ke dalam dah. Amun ndak kawan kali dalam kodo. Bapak Ibu hadirin, apa yang penting bagi kita siapkan untuk masa depan kita. Jadi kalau dapat awak jalan mulus nanti Bapak Ibu. Nah, tentu termasuk anak cucu awak. Anak cucu kita, anak-anak kita. Jadi bapak-bapak, awaklah rajin ke rumah saji. Kan begitu kata Allah, pelihara dirimu dan keluargamu. Sia keluarga awak tu, pelihara dirimu tu sia tu, dia laki-laki. Keluargamu tu siapa? Ya anak dan istri-istri kita. Kalau istri lebih dari cie. Boleh Bu? Alhamdulillah. Tu terang apa tu boleh aja ibu tu. Ndak ibu tu gitu kan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang terpenting bagi kita tu hati-hati. Kalau ada istri awak Bapak Ibu
Bapak-bapak, istri awak, istrinya yang lain padusi itu kok, istri juga. Nya dulu istri kawan tu laki-laki begitu kan. Itu dulu kan hampir nikahnya tu. Hampir selesai di ketua kuar tu. Kira ndak jadi gitu kan. Kira taruang sama taruang saja gitu kan. Kalau ada seandainya istri kita keluar rumah buka jilbab, nampak deh bapak, tanya, "Bu, kemana?" "Ke warung, Pak." "Jilbab." "Dake nyimpan sebentar." "Jilbab." Ndak jauh dake doh. Jangan kalah lo laki-laki itu. Iko adalah sanang bagi menceliak bini pakai sarawak jin. Jin saya tak pakai sarawak itu doh. Iko sarawak jinnya pakai. Hayalah. Kacau di gue. Sanang suami itu namanya dayus. Indak yang pajak itu doh. Pajak itu sekarang apa? Oh gayus ya. Oh lain nyimak pak ya. Ndak gayus, dayus. Dayus itu seorang laki-laki, seorang suami membiarkan kemaksiatan merajalela dalam rumah tangga biar di bininya, di istrinya dan anak gadie. Hati-hati itu. Awak akan dihisap. Kalau ada seorang perempuan masuk neraka, itu biasanya setidaknya 3 atau sampai dielo tu ke neraka tu. Ibu masuk neraka. Siapa yang dibawa? Suami. Siapa lagi? Anak laki-laki. Siapa lagi? Saudara laki-laki. Siapa lagi? Ayah laki-laki. Jadi kalau berusia ayah. Ampe orang tu dia eloh tu. Gara-gara siapa? Hanya satu, ibu. Kayaknya tolong sekali lagi ibu. Dan dia eloh-eloh. Selamanya keluarga kita. Dan Allah Maha segala-galanya. Hijrah kita, itu dalam rangka hijrah itu. Kalau cerita panjang lebar hijrah itu panjang ceritanya itu. Yang penting intisarinya aja bagi kita. Fokus kajiannya itu surah Taubah 9 itu 20. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dasar iman kita kuatkan, kita mantapkan, kita kokohkan keimanan kita. Iman itu yazid wa yanqus Bapak Ibu, turun naik, turun naik. Bila naiknya iman tu dengan apa? Dengan taat, dengan takwa. Turunnya itu dengan maksiat dan dosa. Lapar kau? Enggak, kau kameramen lah kodek-kodek kayaknya tu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi kalau iman tu sedang naik, tu dah tangguang tu doh. Alun putih au katulu tibur masjid tu. Oh, sedang namuh Sadang indah ndak nampak puncak Masjid Raya Darussalam ke dewe do. Sadang indah Apalagi kalau sedang baralik warna. Ndak daro sedang sandiang lo. Orang azan. Wah, kami jamak sesadu Allahnya ustaz gitu kan. Iya. Allah. Salat ana ka jamak sado zuhur, asar, maghrib, isya, subuh jamak sado gitu. Nang kalamak dewe kadang-kadang begitu kan. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Makanya jangan sampai dibuat-buat hukum-hukum baru. Nggak boleh. Tinggalkan itu. Tadi itu dasar iman. Kalau iman yang dake jero masaji, insyaallah di masa jonyo tinggal pasti tibo. Iman dake. Lain marangkaknya tibo tu mah. Siang malam tibo tu. Kenapa? Iman yang dekat. Tapi kalau iman yang jauh, yang berjarak di rumah saji itu, lain balanci-lancian. Balanci-lancian itu ada bu? Tuh, berdake-dake di rumah saji, ini pakai ilmu basi itu mah. Basi pakak saya. Basi aniang saya. Basi engak saya. Wah Allah ya. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, hati-hati, mari kita sama-sama yang berada di komplek terutama doa ramaikan masjid hijrah walai. Hijrah itu kan pindah itu. Hakikat hijrah itu nang sabana kata Rasul, al-hajaru man hajara mana Allahu anhu. Meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah. Itu hijrah itu. Kesimpulan hijrah kayak gitu tuh. Jadi mari kita hijrah kepada yang lebih baik, yang lebih bagus. Mulai dari rumah tangga. Jadi kalau ada ngasor azan, ada kajian, datang hadiri.
Ada majelis-majelis ilmu, hadiri, datang. Majelis ilmu tu luar biasa Bapak Ibu. Duduk asik-asik tu Allah berikan yang terbaik. Hadisnya sahih itu. Allah berikan ketenangan. Salangkah kaki ke rumah saji ke majelis ilmu tu pahalanya sama dengan puasa sunnah setahun, salat malam setahun, ndak berhenti. Itu salangkah baru. Baca itu dalam kitab-kitab tentang babul ilmu. Luar biasa. Oh, ini kan Malaysia namanya. Untuk datang ke majelis ilmu tu. Wirid kan kadang-kadang cik dua, siko muanggu, siko bekaru, nah siko lamonjo, siko samurek, siko lah. Ustaz nampak panik gue gitu kan. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, dibawa anak-anak awak tu dibawa. Tadi anak gadia boy yang pengin ikut itu, tapi dia bundanya sedang tak solat gitu kan, tak jadi ikut dah. Biasanya sering membawa anak Bapak Ibu, karena nanti itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Jadi mohon doanya Bapak Ibu, mari kita sama-sama untuk membentuk anak-anak kita ini. Kalau kita ingin anak yang soleh dan soleha dunia akhirat, rumah tangga, rumah ibadah, hijrah awak ke rumah ibadah. Jadi sabalun rumah ibadah, rumah tangga dulu. Anak nang kadibok ke rumah saji juga surau, ke musola tempat ibadah yang lah bisa menerima kebenaran. Jangan anak yang sedang sedang aktif tu gitu kan. Mulai masuk situ bantu lapangan bola kaki saya nyoba itu. Orang sedang sujud tendang ke tepung orang tu nah. Tu dulu tu. Tumbuh masalah tu. Di rumah saya dulu. Sampai nyu cerdik saya. Jadi anak yang dibawa tu yang sudah bisa menerima kebenaran, nah duduk dengar khutbah. Nah, diam. Nanti kita sholat. Salahnya hati-hati itu. Nyu adoi tempat lain bagai anakku salah, anak aku usia bagai. Hoi, ribut saya pulang. Anak naparku sungai tabala itu. Camen aku pucen mau bueng baik lari gitu kan, tentang panjang lari. Habis itu panggil wirid mah. Nana remaja datanglah ke surau ko musola ke masjid ko hari ni 10 ko ustaz lah tiba je baraka wirid ko. Ni tingkai saya kadai no mati salah kami bosi sebenarnya. Enggak boleh. Tidak ada sejarahnya Rasul mengusir anak dari rumah ibadah. Tidak ada. Karena kita bahagian dari dewan masjid, makanya kita sampaikan itu. Ada masjid bagi nak namu menerima anak-anak salat jamaah di situ. Di sini tidak ada tempat lain. Hati-hati itu. Tidak boleh. Jadi dikader di masjid itu. Salah basapo tukah barasa. Dan itu tugas awak. Jangan kan anak-anak le. Awak sana gaya-gaya kadang tiba rumah saji, mau ta tu kerja itu kan. Orang azan mau ta saja. Orang kamai mau ta saja. Sudah solat mau ta je bro. Kalau pulang mau ta lo dia. Memang tukang otanya. Jadi hati-hati itu. Tidak boleh. Anak diusir tidak boleh. Bahkan Rasul sedang sujud sekalipun. Sedang sujud itu kan ibadah tu. Sedang sujud naik ke pundak beliau ke cucu beliau main skoka, main kudu-kuduan, lain dibanting dan Nabi gitu. Tidak dilamakan sujud oleh Rasul. Itu apa tuh? Pendidikan. Ini pendidikan. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau anak cucu awak ndak awak bawa ke rumah ibadah, ndak dibawa ke rumah ibadah, sekali lagi siap-siap anak cucu awak akan dibawa ke tempat narkoba. Siap-siap anak cucu akan dibawa ke gereja. Mohon izin. Di lingkungan awak ada yang non. Tidak ada pakai tua ya. Ini kajian ini untuk kaum muslimin. Nanti di YouTube saya nanti di masalah pula itu. Di sidang lombok ya. Untuk kaum muslimin. Jadi tolong bawa anak ke rumah ibadah. Ke rumah ibadah. Narkoba sekarang Bapak Ibu Sumatera Barat peringkat ke-6. LGBT Sumatera Barat Bapak Ibu 18.000. Saya ada angkanya. Karena kita bahagian dari BNN. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau tidak hati-hati wak, jo anak-anak wak kini kok ndak awak filter bana, ndak awak siap siagakan, dia akan terbawa. Makanya hati-hati. Rumah ibadah, tolong bawa ke rumah ibadah.
Di rumah ibadah tuh banyak, bisa ngaji, bisa wirid, tadarusan, apa kegiatan kan wirid ini semacamnya, kajian-kajian keagamaan supaya kenal dengan rumah ibadahnya. Dan yang ketiga adalah rumah sekolah. Terakhir, rumah sekolah. Dalam rangka kita hijrah. Rumah sekolah menentukan, carilah Bapak Ibu sekolah untuk anak cucu yang betul-betul menyelamatkannya selamat dunia akhirat. Bukan dunia saja, dunia akhirat. Karena Allah nanti akan minta, kan tagih itu dunia akhirat. Makanya kita senang menyerahkan anak-anak embotu, anak-anak awak ke sekolah agama Bapak Ibu. Sekolah agama, semuanya sekolah agama. Mulai masuk dari min, santren, masuk terus ke Al-Azhar. Masuk SD, santren, masuk terus ke Al-Azhar. Nah sekarang nih mau 3. Mohon doanya Bapak Ibu. Boleh minta doa Bapak Ibu. Dan saya sering minta doa bulan puasa ke petang, setiap kajian aku minta doa terus. Banyak-banyaklah kau minta doa kepada orang lain, kata Rasul. Mana tahu dari mulut siapa doa itu Allah ijabah. Rasul saja minta doa kepada Ali. Ya Rasulullah, kunaon? Kenapa? Saya mau tawaf. Silakan, tolong doakan nambodih. Begitu kata Rasul. Apa yang tidak bisa bagi Rasul? Bisa semuanya. Maka banyak-banyak minta doa. Jadi anak yang nomor 3 ini Bapak Ibu, dia sekarang menyelesaikan program 30 juznya. Mudah-mudahan dia tembus ke Madinah, kalau tidak ke Al-Azhar. Targetnya situ. Mohon doanya Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi sekolah menentukan dengan sianya bergaul, sia kawannya. Hati-hati itu. Kalau tidak nanti kita akan kecewa. Masa dunia saja kecewa, apalagi di akhirat. Anak nomor 4 sekarang tamat CD hari ini. Sekarang, alhamdulillah, sebelum Ramadan kemarin sudah diterima di pondok pesantren. Jauh lah tuh perempuan di Pariaman. Ada je ibu-ibu tempat lain nyeleneh. "Oh ibu ya, anak sayang je anak tu, batu, bacampaknya jauh-jauhan." Bu, sekolah. Biarlah kini nyo jauh dulu daripada wala gaib besoknya campak ke panti. Ibu namuah. Namuah, ambo ndak namuah doh. Makanya kini ku biarlah dulu. Anak kalau dah ke awak baca kak saja awak, okey. Kadang-kadang tagang-tagang lah urut lagi awak dulu, okey. Nyo pakai luasi itu, kasihan yang saya gitu kan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, mari pendidikan anak-anak awak hijrah kepada yang lebih baik. Apalagi sekolah aduk MDA, lahirkan anak-anak yang sangat luar biasa, hafil Quran. Jadikan anak-anak awak itu menjadi bagaimana dia kedepannya lebih baik. Jangan cemas pula menghadapi dunianya. Yang rezeki itulah dijamin oleh Allah. Jangan cameh leleh. Oh ibu-ibu nanti kan contoh mencari menantu kan, cucu atau anak itu kan. Di mana menantunya? Nyo guru mengaji, masya Allah. Bu, itu nangka menyelamatkan awak besok di akhirat. Guru mengaji itu. Awak kalau tidak di guru mengaji, kau tidak tahu jual lih batah doh. Juga gara-gara guru mengaji itu. Jadi sepilihan beliau itu. Awak kan, nyuk kerja situ ini jangan. Itu kalau kekayaan, pangkat dan jabatan sebagai acuan kesuksesan seseorang, berarti idolanya Firaun, kalau tidak Qarun. Apa standarnya? Agama. Tidak ada lain daripada itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul itu tidak ada yang kurang. Dalam teori pendidikan kan banyak juga kadang-kadang itu. Menurut teori pendidikan ini, teori pendidikan ini. Apa kurangnya teori pendidikan Islam? Kadang awak tu nak memuangke kadang-kadang bagi itu. Padahal Islam tu sudah lengkap, kafah, sudah sempurna. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, mari kita ambil momen ini sebagai batu loncatan untuk kedepannya agar lebih baik.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah terbiasa kita ke rumah saji, mari kita melek pada tempat lain. Mungkin ada anak-anak cucu awak yang belum, kita ajak dia, kita bawa sama-sama. Atau mungkin teman-teman, tugas awak mengajak Bapak Ibu. Tugas kita hanya satu, ngajak. Pengurus masjid juga ngajak. Awak jamaah juga mengajak. Ustadz, buya, muballigh, ulama ngajak. Nabi dan Rasul pun ngajak. Tidak ada lain daripada itu. Namu hendak urusan awak. Itu dah urusan awak tu. Allah hanya nilai usaha, bukan hasil. Hasil itu milik Allah. Fa iza azamta fatawakkal. Kalaulah usaha maksimal mungkin, serahkan, tawakal. Nak iya kakak payah gua aja nih kuenya orang kafir ndak, ambo kama manje mati dalam kekufuran. Siapa tu Bu? Anak Nabi Nuh lah meninggal, anak didoakan juo. Didoakan juo, dia sayang juo anak, itu fitrah kita itu. Ditegur ma Allah, itu bukan anakmu. Nya ada bilik ketek, bilik gadang Bapak Ibu. Makanya hati-hati kita. Usaha ada nyali dulu, buat usaha dulu. Selamayan. Dengan usaha itulah nanti Allah akan memberikan hasil insyaallah. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mari kita jadikan momen hijrah ini, tahun baru ini, jadi kita bukan mengadakan perayaan, hendak memperingati boleh, merayakan tidak boleh. Kok dituduh lah buku liberal dan segala macam ini ada tu, oh ini wahabi ini ikut segala macamnya, bukan itu. Hari raya hanya 2, makanya video itu jadi dipotong-potong. Ini ada yang jahilnya Bapak Ibu, ada yang jahil itu. Oh, Ustaz tu tidak boleh merayakan, memang tidak boleh. Idul Fitri, Idul Adha itu hanya hari raya. Ada hadisnya. Innallaha qad abadalakum, sesungguhnya Allah telah membadal, mengganti hari raya yang lain itu Idul Fitrah wa Idul Adha. Jadi Isra Mi'raj tidak boleh dirayuan, Nuzul Quran tidak boleh dirayuan, tahun baru tidak boleh dirayuan, ulang tahun boleh kalau satu rayu kawan tu. Itu tidak boleh benar sangat itu. Hari raya hanya 2. Nya dalam hari raya itu beku ada kode etik, ada sholat di situ, ada khutbah, pakai wudu. Kalau kini yang tak kantui kan ada masalah godo. Bata wudu ada masalah do. Tapi dalam ibadah tidak boleh. Nah, makanya konsep pemahaman itu yang penting. Kita luaskan pemahaman kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan dalam penyampaian ambo tadi kok kurang lemak manihi, recik bawang dek kurang ngalu hirono picik dek kurang kuning atau masakan dalam biak mata, maafkan ambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah guru-guru ambo, rantu ambo sadonyo risiko, buya-buya sababah mangkoba itu maklun ambo modo matah mungkin tadorong di lompatan lupo di kaki dan kapatah, ndak ada gadiang antara tak, ndak ada tupai dan tak gawah, yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Allahumma minkum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا
أنت شمس أنت بدر أنت نور